pemirsa, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Siska Nuraini di Berita Sekilas Info. Dengan jumlah penderita lebih dari 800.000 orang, Indonesia menempati posisi kedua negara dengan penderita tuberkulosis terbanyak setelah negara India. Penanganan penyakit menular ini seakan semakin sulit ketika seluruh layanan kesehatan dan petugas medis tengah kewalahan menghadapi pandemi COVID-19. Ancaman mematikan penyakit tuberkulosis atau TB di Indonesia seakan senyap saat perhatian penuh pemerintah tertuju pada penanganan virus COVID-19. Pada angka kematian akibat tuberkulosis di negeri ini sangatlah memprihatinkan, mencapai 98.000 atau setara 11 kematian per jam. Bahkan saat ini baru sekitar 500.000 kasus TB terlapor, dan masih 33% kasus TB belum ditemukan, sehingga potensi penularan dapat terus meningkat jika tidak segera ditangani. Penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri Macrobacterium tuberculosis umumnya menyerang paru-paru. Namun bakteri TB juga dapat menginfeksi tulang, selaput otak, kulit, bahkan usus manusia. Sama halnya dengan COVID-19, penularan penyakit ini terjadi melalui percikan air liur. Banyak faktor yang dapat menyebabkan infeksi penyakit tuberkulosis, diantaranya sanitasi yang buruk, lingkungan yang kurang terjaga kebersihannya, dan juga malnutrisi. Walaupun tergolong penyakit menular mematikan, penderita TB dapat sembuh total dengan disiplin minum obat. Harus segera minum obat karena dari berbagai penelitian, kalau seseorang minum obat dalam 2 minggu, jumlah bakterinya itu sudah jauh menurun, sehingga daya penularannya akan segera turun. Yang kedua, kalau dia sudah minum obat, patuhilah cara-cara minum obat. Misalnya, sebaiknya obat TB itu diminum satu waktu, jadi bukan dipecah sehari beberapa kali. Kedua, jangan terlewat 1 hari pun. Makanya kita selalu mengatakan bahwa sebaiknya setiap orang yang minum obat TB di rumah ada pengawas menelan obat, ada support dari keluarga yang mengingatkan. Nah, lebih baik jamnya teratur. Kita menganjurkan karena obat TB ada yang terganggu oleh makanan, sebaiknya diminum sebelum makan. Kita menganjurkan kalau mau dia bisa pagi, kalau mau malam teratur dengan jarak yang cukup dengan waktu makan malam ya. Jadi seperti itu yang disarankan. Dan bila mendapatkan gejala-gejala yang tidak nyaman setelah minum obat, segera juga berobat, bukan menghentikan sendiri. Obatan itu sendiri ada 2 fase. Jadi fase awal, fase intensif kita bilangnya, lalu fase lanjutan. Jumlah obatnya nanti berubah, makanya dianjurkan meskipun obatnya mungkin kesannya sama ya, pengobatan jangka panjang, tetapi sebaiknya tetap kontrol ke tempat pengobatan. Pemerintah pun sebenarnya telah menjamin pengobatan TB di Indonesia sampai tuntas dan juga tanpa dipungut biaya. Khususnya bahwa dia adalah penderita TBC, maka selanjutnya untuk pemeriksaan maupun pengobatan itu diberikan secara gratis oleh pemerintah. Jadi tidak memandang apakah dia pasien BPJS ataupun pasien non BPJS, dan itu karena merupakan program nasional pemerintah. Tapi ini bisa diakses di puskesmas ya. Pengobatan tuberkulosis paru ini seharusnya sudah bisa diobati dan diselesaikan, bahkan disembuhkan pada tingkat puskesmas, dan kita yakin kita punya tenaga yang cukup dan sarana dan prasarana yang mencukupi. Bahkan di beberapa puskesmas yang tentunya punya tenaga laboratorium yang memadai, kita sudah juga menempatkan alat yang kita sebut sebagai tes cepat molekuler yang lebih mudah daripada pemeriksaan laboratorium secara mikroskop ya, yang menjadi tentunya alat untuk mendiagnosis tuberkulosis. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada upaya penanggulangan tuberkulosis. Penderita tuberkulosis enggan ke puskesmas karena khawatir terpapar virus corona. Daya tahan tubuh penderita tuberkulosis yang masih dalam tahap pemulihan selama menjalani pengobatan memang menyebabkan penderita penyakit ini termasuk ke dalam kelompok yang rawan terinfeksi virus corona.
Baik pemirsa, informasi ini sekaligus sebagai penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Siska Nurani, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit dan sampai jumpa.